Baiklah sobat semuanya, satu-satunya solusi untuk teman-teman yang tidak lulus ataupun juga tidak mendapat penempatan P3K Guru tahun 2022 ini adalah nanti kita diangkat di tahun 2023 tentunya dengan formasi yang sudah dipaparkan oleh Kemdikbudristek ya. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu 5 kategori guru honorer yang nantinya di tahun 2023 ini langsung diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, teman-teman nanti bisa mengecek daftar namanya dan bisa memposisikan dirinya ini di mana. Dan tentunya di sini ada indikator penentu supaya nanti kita bisa langsung ditempatkan ya pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, yang dimaksud dengan diangkat langsung menjadi ASN P3K ini tanpa tes itu artinya kita langsung penempatan ya. Yang mana untuk penempatan ini tentunya di sini terdapat yaitu penentu kesuksesan ya untuk P3K Guru 2023 yang mana nanti akan berpengaruh apakah kita nanti bisa langsung ditempatkan ataukah tidak. Yang mana untuk penentu kesuksesan dari penempatan ini adalah yang pertama tentunya yaitu alokasi formasi yang diajukan oleh masing-masing Pemda kita. Tentunya bukan hanya jumlah formasi saja tapi juga jenis jabatan yang dibuka. Apakah itu ahli pertama guru kelas ataukah mungkin guru IPS SMP atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, tentunya di sini erat kaitannya antara alokasi formasi yang diajukan oleh Pemda itu adalah dengan linearitas ijazah yang kita miliki, teman-teman. Nah, tentunya dari dua indikator ini sangat menentukan untuk nanti dilakukan pengangkatan P3K tanpa tes ya. Ini adalah di tahun 2023. Dan sobat-sobatnya untuk yang pertama yaitu daftar nama guru honorer yang nantinya ini akan diangkat langsung tanpa tes ya. Inilah dari teman-teman yang masuk dalam kategori P1 atau pelamar prioritas 1 ini yang kemarin itu mengalami pembatalan ya. Yang jumlahnya itu ada 3.000-an sekian. Jadi di sini sesuai dengan surat edaran atau siaran pers terbaru dari Kemdikbudristek bahwasannya ditegaskan lagi ya. Untuk teman-teman yang kemarin mengalami pembatalan yaitu sejumlah 3.043 pelamar ini tetap menjadi prioritas 1 ya atau P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Nah, di sini teman-teman nanti tidak mengikuti tes kembali ya. Artinya di sini nanti kita tinggal menunggu untuk dibukanya formasi sesuai dengan linearitas ijazah kita. Kemudian berikutnya teman-teman menjadi prioritas ya nanti untuk langsung bisa ditempatkan. Nah, kemudian di sini ada 4 poin penting terkait tentang hal itu yang mungkin teman-teman sampai saat ini masih merasa khawatir ya. Setelah kemarin itu dilakukan pembatalan penempatan. Nah, di sini kita perlu mengetahui yaitu yang pertama untuk pembatalan yang terjadi itu adalah bagian dari proses sanggah ya. Dan juga di sini yang dibatalkan, nah ini yang kita perlu garis bawahi ya. Yang dibatalkan itu hanya penempatan ya, hanya penempatan di tahun 2022 kemarin. Nah, ini adalah yang dibatalkan itu bukan berarti kelulusannya. Artinya di sini untuk teman-teman status P1-nya itu tetap melekat ya. Jadi nanti kita tinggal menunggu saja. Nah, yang kedua untuk pelamar tersebut ini tetap berstatus sebagai P1 kan. Artinya nanti tetap diprioritaskan untuk menjadi ASN P3K. Nah, para pelamar ini nanti otomatis akan diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1-nya. Kalau misalkan di tahun 2022 ini adalah P1 langsung menggunakan mekanisme penempatan, tentunya nanti di tahun 2023 meskipun untuk Permenpan RB yang nanti akan memayunginya ini belum terbit, tentunya di sini nanti tetap akan mengacu karena untuk P1-nya ini tetap akan melekat, teman. Kemudian yang keempat yaitu pelamar itu nanti tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Tentunya merupakan kabar gembira yang cukup mencerahkan untuk kita bahwa teman-teman untuk yang P1 dari pembatalan nanti bisa langsung diangkat ya ketika seleksi P3K Guru 2023 ini sudah dibuka. Dan selanjutnya untuk yang kedua yang langsung diangkat tanpa tes atau penempatan ini adalah teman-teman guru P1 yang kemarin tanpa formasi ya. Nah, karena tanpa formasi akhirnya kemarin teman-teman tidak bisa resume kan. Ya mana ketika teman-teman dulunya ketika login ini mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ya mana di sini meskipun kita itu sebenarnya sudah P1 kan. Nah, kita sudah P1 namun di sini dikarenakan kita untuk formasinya
entah itu formasinya atau mungkin juga linearitas ijazah kita nggak sesuai dengan formasi yang dibuka, maka kita di sini mendapatkan tampilan mohon maaf formasi di tempat kita ini sudah habis ya. Nah, dengan ya seperti ini tentunya ketika kita dapat notifikasi seperti ini, kita nggak dapat formasi, ini adalah kita tidak bisa kan untuk melanjutkan pendaftaran. Namun di sini nanti di tahun 2023 ini nanti bagi teman-teman yang tidak bisa resume, ini nanti akan termasuk dalam kategori yang langsung diangkat tanpa tes ya. Artinya nanti langsung ditempatkan. Seperti halnya paparan data terbaru dari Kemdikbudristek bahwasanya dari seleksi P3K Guru 2022 ya pada untuk sejumlah P1 sekian ini yaitu 193.954 ini adalah menyisakan yaitu sebesar 62.645 ya. Ini adalah P1 yang kemarin tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan tanpa formasi. Dan adalah janji Kemdikbudristek untuk angka ini adalah nanti akan dituntaskan di tahun 2023. Apakah nanti dites lagi? Tentunya adalah tidak ya. Ini sama halnya untuk kalau misalkan kita lihat pada pangkat itu ya. Ini adalah kita derajatnya itu sama dengan P1 kemarin pembatalan. Artinya nanti untuk P1 yang pembatalan dengan guru P1 tanpa formasi yang nggak bisa resume, nanti teman-teman nanti juga akan langsung ditempatkan kan, jadi tidak akan mengikuti tes kembali. Jadi sama halnya dengan yang batalan, status P1 kita ini tetap melekat teman-teman dan sudah terkunci di Panselnas. Dan berikutnya untuk yang ketiga, ini adalah P2 dan juga P3 yang sudah diobservasi namun mendapatkan kode status kelulusan yaitu TP ya, atau tanpa penempatan. Artinya ketika kita login ke akun SSCSN kita, maka di sini kita untuk di bagian prioritasnya adalah P3, kemudian untuk semua nilainya ini sudah ada ya, inilah nilai observasi sudah ada. Artinya kita ini sudah diobservasi, kita ini statusnya TP ya. Di sini kita mendapatkan status di sini yaitu untuk lokasi penempatan inilah strip, artinya kita tidak mendapatkan penempatan. Tentunya teman-teman bertanya-tanya, apakah yang sudah diobservasi yang lulus tidak dapat penempatan, apakah nanti langsung ditempatkan ataukah nanti akan ikut tes atau diobservasi kembali? Terkait tentang P3 atau P2 yang diobservasi namun tidak dapat penempatan, ini adalah kalau misalkan kita cek di sini ya, ini adalah untuk teman-teman peserta P3K yang tidak lolos dengan keterangan TP. TP itu artinya adalah tidak ada penempatan ya. Artinya teman-teman di sini sebenarnya sudah lulus ya. Sudah lulus passing grade untuk seleksi observasinya, yang kemudian untuk nilai dari seleksi observasi itu dikonversikan ya ke dalam nilai seleksi kompetensi. Namun di sini belum ada penempatan. Nah, mereka ini sebenarnya sudah dinyatakan lulus. Nah, karena nilai mereka ini ada nilai yang di atas ya, di atasnya setelah kita dapat passing grade. Tentunya di sini akhirnya berdampak pada kita ini tidak mendapatkan penempatan. Nah, apakah dari teman-teman yang TP ini nanti akan langsung diangkat juga? Tentunya di sini kita juga harus berdoa ya, semoga saja memang demikian adanya. Kalau misalkan kita di sini mengecek untuk data terbaru ya terkait tentang yang sudah diobservasi, itulah untuk yang P2 ini ada sekitar 8 ribuan sekian, kemudian yang sudah mendapatkan penempatan inilah ada 7 ribuan, kemudian untuk P3 ini ada 164 ribuan ya. Kemudian di sini ada 108.000 yang sudah didapatkan. Tentunya di sini dari sisa formasi yang tinggal sedikit ini untuk P1, P2, P3 tentunya nanti kalau misalkan dari pengajuan formasi dari Kemdikbudristek rekomendasinya itu nanti disetujui oleh Pemda, maka tidak mustahil teman-teman yang sudah P2 dan P3 sudah diobservasi, nah ini tetap akan mengikuti mekanisme seleksi yang langsung penempatan ya. Kalau misalkan kita cek kembali yaitu dari bocoran terbaru ya dari Ibu Hasna beberapa waktu yang lalu, ya mana di sini nanti untuk P2 P3 yang belum dapat penempatan dan juga observasi ini nanti untuk formasi 2023 ini nanti masih mengutamakan teman-teman P1, P2 dan juga P3 ya. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan semoga saja nanti untuk yang sudah diobservasi namun belum dapat penempatan, kita udah lulus passing grade nanti juga bisa langsung ditempatkan teman-teman. Jadi dengan status yang saat ini sementara ini kita ada status TP gini kan, semoga saja nanti bisa langsung ditempatkan dikarenakan nanti masih mengutamakan untuk teman-teman yang P1, P2 dan juga P3. Kemudian untuk yang keempat adalah untuk P2 dan juga P3 yang belum diobservasi. Nah, meskipun di sini teman-teman P2 P3 ini belum diobservasi, tentunya nanti dengan mekanisme seleksi yang akan sama dengan tahun 2022 kemarin, yang mana di sini adalah tetap memprioritaskan untuk P1, P2 dan juga P3.
Tentunya kalau misalkan menggunakan kembali mekanisme observasi, maka teman-teman nanti tidak perlu mengikuti tes ya. Jadi nggak dites, nanti adalah dari guru senior, pengawas, kepala sekolah, BKPSDM dan juga dinas pendidikan itu nanti akan semacam mengisi kuesioner ya untuk menilai kita. Jadi kita nggak dites, namun nanti kita akan diobservasi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya di sini nanti ketika kita sudah diobservasi dengan informasi yang cukup melimpah, ini tentunya nanti akan berpeluang bahwa kita ini nanti bisa langsung diangkat, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kelima ini adalah tentunya banyak sekali teman-teman yang bertanya ya, yaitu bagi teman-teman yang masuk dalam kategori P4, nah yang sudah lulus passing grade dengan mendapatkan kode P. Nah, ini adalah kita berdoa saja untuk yang teman-teman lulus passing grade untuk pelamar umum namun kalah perankingan, ini kita berdoa semoga saja nanti juga langsung ditempatkan. Semoga nanti kita akan mengacu juga ya seperti halnya di tahun-tahun kemarin, bahwa di sini kalau misalkan teman-teman yang lulus ya, kalau yang lulus kan di sini ada yaitu P_L. Nah, P_L adalah sudah lulus passing grade dan juga dinyatakan lulus ya, dapat penempatan. Kalau misalkan teman-teman di sini kondisinya ini adalah kita itu sebenarnya sudah P ya, kita sudah P, namun di sini kita untuk statusnya gini, yaitu hanya P saja gini kan. Kalau P ini artinya kita itu sudah lulus passing grade ya, namun kita kalah perankingan yang menimbulkan kita itu tidak mendapatkan penempatan. Apakah nanti langsung ditempatkan atau langsung diangkat? Ya kita berdoa saja semoga nanti memang setelah lulus passing grade ini kita bisa ditempatkan ya. Dikarenakan untuk syarat kelulusan bagi teman-teman P4 atau pelamar umum itu ada dua ya. Yang pertama harus lulus passing grade dari semuanya, mulai dari teknis, kemudian manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Nah, dengan demikian nanti kalau misalkan kita sudah lulus passing grade, tentunya karena kalah perankingan semoga saja nanti bisa langsung ditempatkan untuk di tahun 2023. Nah, demikianlah sobat-sobatnya, yaitu 5 kategori guru honorer yang nantinya akan langsung ditempatkan di tahun 2023. Mari kita berdoa bersama bagi yang belum dapat rezeki di tahun ini ya, semoga tahun 2023 nanti kita bisa menjadi ASN P3K. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.